Without any further ado, we come to the next agenda. The main agenda is Technopreneurship Seminar, who will be present by Mr. Satya Pradana. And also this agenda will be guided by Mr. Danang Sigit Widianto, SPD MA, as the moderator. Allow us to read Mr. Danang CV. Mr. Danang Sigit Widianto, SPD MA, Bulu Mulyo, Batangan, Pati City, Central Java, male 28-year-old, Pati, January 1993. For education, 2018 until 2020, on Mangalore University, India, in Master of Art. From 2030 until 2017, on State University of Salatiga. For achievement, 2019, awards of ICCR Scholarship fully funded, Master Degree in English Department, Mangalore University, India. Social activities, founder of Startup Beasiswa Untuk Kita, on 2018 up to now. Director of Communication, Radio Broadcaster of PPI Dunia, Indonesia World Student Organization, on 2018 until July 2020. Radio Broadcaster of PPI Dunia, Indonesia World Student Organization, on 2018 until July 2020. His motto life is, start from ourselves, start for small thing, and start for now. To Mr. Danang Sigit Widianto, SPD MA, the stage is yours. Biar santai ini, biar gak ada komisi. Apa di sini aja. Tes. Okay. Well, everybody, are you ready? Once again, are you ready? Okay, thank you. Thank you for the Master of Ceremony for giving me opportunity for handling this program. And Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Well, for this opportunity, actually we are in international class program, right? But I will prefer to use Bahasa because to make more comfortable for this dialogue and discussions. Okay, do you agree? Okay. Oke, yang kami hormati Bapak Hamam PhD selaku Wakil Dekan 3 Fakultas F3 IAIN Salatiga, yang kami hormati Bapak Miftahuddin MA selaku Direktur Program Khusus Kelas Internasional IAIN Salatiga. Dan yang kami hormati juga segenap mahasiswa dan mahasiswi, khususnya program khusus kelas internasional IAIN Salatiga yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Baik, mengawali pada sesi hari ini, kita tegur sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ya.
Iya, alhamdulillah cukup ya. Nah, kita buat programnya ini a bit between formal and informal ya. Yang pertama perkenalan, saya Danang selaku moderator yang akan menghandle pada sesi seminar pada pagi menjelang siang hari ini. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 dengan topik kewirausahaan untuk program studi PAI, TBI, PBA khusus program kelas internasional. Give applause please. Dan tak lupa kami juga ingin memperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa semuanya ya, yang sudah ada di depan kita. Ada Mas, panggilnya Mas atau Bapak enaknya? Mas saja ya, Mas Satya ya, biar enak ya, enjoy. Mas Satya Pradana selaku pembicara Technopreneurship dari pesantren mahasiswa Usman. Give applause. Teman-teman semuanya, mahasiswa khusus kelas internasional yang Salatiga. Dan sebelum nanti kita akan menginjak acara inti pada siang hari ini, ya, sebagaimana yang telah diinfokan, seminar kita pada hari ini mengambil tema tentang kewirausahaan. Kewirausahaan ini mungkin bagi teman-teman semuanya, yang khususnya 3 program studi ini, ada yang merasa masih memiliki skill usaha atau mungkin bahkan belum sama sekali memiliki skill di bidang kewirausahaan. Nah, ini tepat sekali karena pada siang hari ini kita akan mendengarkan bersama terkait topik kewirausahaan yang mana di era society ya 5.0 ini namanya jurusan wirausaha itu sudah masuk ke berbagai program studi kan. Nah, mungkin dari IAIN Salatiga kampus kita ini belum ada atau mungkin sudah ada. Nah, ini mungkin nanti kita akan berjelas bersama-sama terkait topik ini ya. Karena mahasiswa lulus dari kampus itu bukan hanya memegang ijazah saja, betul? Ijazah itu bukan hanya sebagai acuan atau pondasi untuk melamar pekerjaan. Tapi di sisi lain kita harus memiliki skill di bidang wirausaha. Bagaimana nanti strateginya, bagaimana nanti mengembangkan strategi marketing kewirausahaan atau membangun jiwa wirausaha khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswi. Oke, tanpa harus berpanjang lebar, kesempatan kali ini akan dibahas dan dibahas tuntas oleh narasumber kita, yakni Mas Satya Pradana dari pesantren mahasiswa Usman yang sekilas tadi sudah diperkenalkan ya terkait dari sisi pendidikan beliau yang tengah ongoing ya Mas ya di Inggris. Tepatnya di kampus mana? University of London. Wow, luar biasa. Ini pasti ini loh. Give applause dulu dong semuanya. Nah, ini suatu ilmu yang berharga pastinya. Nanti kita bisa exchange idea ya, tukar pikiran bersama beliau terkait beasiswa boleh juga atau mungkin langsung ke wirausahaan. Sebelum beliau menyampaikan topik yang luar biasa ini, perkenalkan saya untuk membacakan kurikulum vitae CV beliau. Nama Satya Pradana, alamat Kemitbumen 1 Yogyakarta, Indonesia. 2011 Bachelor of Commerce, Osmania University, India, dan lanjut S2 yang tengah ongoing juga di Inggris, University of London. Sekarang beliau tengah menjabat selaku founder dan CEO dari Inspira Space Group dari tahun 2010 sampai sekarang. Beliau juga selaku founder dan CEO dari ID Photobook ya Mas ya, 2016 sampai sekarang. Selain itu juga beliau founder dan CEO dari Business Hack ya, 2016 sampai sekarang, dan juga CEO Cover Super 2012 sampai 2016.
Dan pastinya dari CV ini work experience beliau, founder dan CEO tidak diragukan lagi jikalau kita akan ngobrol bareng terkait topik kewirausahaan. Sekilas tadi untuk informasi CV kurikulum beliau, ya Mas Satya Pradana, dan tanpa harus banyak menyita waktu, kita langsung saja masuk ke acara inti pada siang hari ini, yakni seminar kewirausahaan bersama beliau Mas Satya Pradana. Time is yours. Give applause, please. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ini aku boleh pinjam mic itu, Pak? Sambil berdiri aja ya. Boleh. Santai. Waktu berapa? 5 menit atau 10 menit? Selembarnya. Santai. 30 menit. Oke. Terima kasih teman-teman. 30 menit. Kita coba yuk handphone taruh semua dulu. Nanti Mas Miftah keliling kalau ada yang pegang handphone banting, Mas. Mas Miftah pegang handphone juga ternyata Mas Miftah. Ya, enggak, kita biar lebih fokus bentar dan kita nggak akan lama. Benar-benar. Apalagi katanya kewirausahaan dibahas tuntas gitu. Kita 2 tahun pun pagi siang malam belum makan tuntas sih. Yakin? Kenapa? Secara sederhana gini, teman-teman di sini kuliah, pernah SMA pasti, pernah SMP, pernah SD. Kalau enggak bisa kuliah kan, atau paket A, paket B, paket C. Menariknya, ketika teman-teman sekolah, itu yang namanya 99,9% orang lulus, ya enggak? Ada yang nilainya lebih bagus, ada yang nilainya lebih jelek, ada yang lulusnya lebih cepat, ada yang lebih lama, ada yang tinggal kelas, tapi lulus lah 99%. Ya kan? Tapi menariknya dalam dunia usaha, nah aku cerita dikit, 80% usaha itu mati sebelum tahun pertama, bangkrut, tutup. 80% sisanya, dari 20% yang sisa, itu 80%-nya mati sebelum 5 tahun. Jadi artinya apa? Dalam 5 tahun cuma sisa 4%. Yang bangkrut, tutup, nggak ada duit, ditinggal karyawan, ditipu orang, diutangin, dan seterusnya itu tutup semua, sisa 4%. Dari 4% yang ada, itu 99,99% itu UMKM, usaha mikro, kecil, menengah gitu. Hidup nggak mau mati segan gitu kan. Benar-benar cuma 0,01% yang disebut usaha besar, yang bisa bertahan lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Artinya apa? Statistik bilang bahwa kalau teman-teman mau usaha, ini kemungkinan berhasilnya 0,01%. Kuliah, kemungkinan berhasilnya 99%. Jadi kalau kalian mau fokus, waktu kalian, tenaga kalian, effort kalian, mending fokus belajar kuliah atau fokus usaha? Enggak. Bukan itu topiknya, bukan itu topiknya. Ini di kampus mulai cerita kayak gitu kan. Iya, saya juga kuliahnya Pesantren Usman juga. Poinnya adalah usaha itu kalau cuma sekedar buat hidup, itu rezeki orang makhluk hidup pasti dijamin. Ada yang udah pernah nggak makan 4 hari gitu. 3 hari dan 3 hari, ada nggak? Enggak, kita ada di negara yang beruntung banget, yang namanya hidup mah pasti hidup, ya nggak sih? Kata Bu Yaham, kalau hidup sekedar hidup, kalau kerja sekedar kerja, nggak aku lanjutin. Tapi poinnya adalah hidup mah pasti hidup, ya kan? Kalau usaha juga pasti hidup. Sekarang definisi pengusaha itu yang di pinggir jalan, dia muterin mobil yang markir, ya itu semua disebut pengusaha, definisi pemerintah. Ya nggak apa-apa juga, mereka adalah orang-orang yang berusaha kan. Tapi di sini pasti kalau teman-teman yang mahanya siswa gitu, ketika ngomongin kewirausahaan juga harusnya mahanya entrepreneur kan. Jangan sampai kalian masuk ke dunia-dunia yang levelnya paling bawah, rebutan sama orang-orang yang tidak berpendidikan. Sepakat ya, berarti kalau mau usaha, usahanya harus gede gitu. Nah, pengalaman dah, aku sedikit cerita. Mulai usaha sebenarnya dari SD, SMP, SMA gitu, mulai dari jual kaos, jual stiker, jual jual teman gitu. Iya,
dulu bikin IO pensi kan, mereka tampil kita jual gitu dan seterusnya. Kemudian selesai SMA mulai yang beneran dari satu usaha ke usaha lain dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang awalnya bener garasi dari kosan dan seterusnya. Singkat cerita sekarang alhamdulillah udah lebih dari 1.500 karyawan di beberapa usaha gitu. Jadi poinnya lebih ke gini, teman-teman kuliah tuh gampang banget. 99% pasti lulus. Kenapa? Yang namanya kuliah atau sekolah deh, SD, SMP, SMA gitu. Kalian udah dikasih tahu gitu. Tanggal 20 November UTS bab 1 sampai bab 3 halaman 20 sampai 40 belajar ya nggak sih? Jam 9 ujiannya gitu. Enak banget kan? Kalau usaha kira-kira gitu nggak? Artinya apa? Kalian bisa belajar usaha A sampai X, ternyata nanti ketika terjun ke usaha ternyata masalahnya Y sama Z. Begitupun saya di sini. Saya bisa cerita A sampai X, ternyata kalian butuhnya Y sama Z. Jadi materi saya sudah selesai sekarang. Saya nggak mau cerita yang teman-teman nggak butuhkan. Gitu. Dan poinnya adalah kalau ada tanya jawab ayo, kalau nggak ada tanya jawab berarti selesai. Karena kalau bertanya berarti minimal ada yang butuh walaupun cuma satu orang kan. Jadi aku bisa sharing ya minimal pengalaman aja, minimal satu orang. Dapat manfaat, minimal dapat jawaban dari versiku. Dan versiku belum tentu yang paling benar. Pasti salah juga sih, karena hampir semua yang aku lakukan biasanya selalu geser. Dulu aku pikir ini benar, ternyata salah. Dulu aku pikir ini benar, ternyata salah, dan seterusnya. Kita juga sharing, kita kumpulin para CEO seluruh Indonesia. Kita ngajarin mereka juga. Besok Sabtu Minggu ada di Ambarukmo Hotel Jogja, itu ada lebih dari 100 CEO juga kumpul. Jadi kayak mereka pun yang udah omsetnya misalnya 10 miliar, 20 miliar pun banyak bingungnya juga, stres. Jadi kayak sama aja, kita punya 10 karyawan bingung, kita punya 1.000 karyawan bingung juga, cuma bingungnya beda gitu. Jadi teman-teman nggak punya duit bingung, nanti banyak duit juga bingung kok. Ya, tapi lebih enak bingung karena banyak duit ya. Ya, saya punya usaha namanya Inspirabook juga. Inspirabook itu bikin buku, intinya dia ngajarin orang untuk kuliah luar negeri, salah satu usaha sih. Jadi benar-benar kayak kuliah luar itu gampang gitu. Udah kayak ribuan orang kita berangkatin dengan cara-cara yang super nekat. Tapi ternyata ya tadi hidupnya pasti hidup gitu, nggak mungkin mati gitu. Aku sering banget di karyawan kita ada 1.500 tuh hampir semua yang masuk tuh pasti kita buang, namanya bangkrut game. Bangkrut game itu kita buang orang, ada yang di dalam Jogja, ada yang ke luar kota, ada luar negeri, bahkan sampai Asia Tenggara semua pasti bebas visa sampai ke Jepang, Australia, ke Afrika Selatan bahkan kita buang nggak bawa apapun. Jadi dia benar-benar nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa baju, nggak boleh bawa duit gitu, cuma boleh bawa paspor doang gitu. Dan gimana cara bertahan hidup? Dan ternyata hidup semua kok, belum pernah ada 12 tahun main gituan nggak pernah ada yang mati gitu. Jadi poinnya apa? Teman-teman kalau mau ngelakuin ya lakuin aja sih. Nanti ketika dilakuin pasti nemu masalah ya tinggal diselesain kan. Dan harapanku sekarang ada pertanyaan-pertanyaan orang yang punya masalah. Jadi aku menjawab pertanyaan yang beneran gitu, bukan pertanyaan yang assumption. Dan aku bisa jadi jelasin, oh usaha itu adalah entrepreneur tuh gini, cara buka bisnis gini, cara ngurus PT gini. Itu 6 semester. Dan teman-teman belum tentu praktek kan. Jadi mending jika ada pertanyaan, kita akan tanya jawab. Jika tidak ada, kita akan makan siang. Good, silakan Mas Adam. Yes, oke, baik. Ini sangat challenging ya, terutama bagi para peserta seminar pada siang hari ini. Yang terpenting adalah feedbacknya dari teman-teman semuanya. Jadi Mas Satya ini pengen ada beberapa permasalahan di bidang kewirausahaan Mas ya, dari teman-teman semuanya. Dan coba prepare your questions and give your questions to me and I will give back to him. Okay. So, is there any question? You can ask in English and he'll translate to me. Oh, okay. Feel free ya, silakan feel free, enjoy saja. So, which is the first person? Oh, Ya. Mr. Hamam, yes. Saya mulai, Mas Satya, saya terpantik oleh satu kata dari jenengan, maha wirausahawan. Jadi bukan wirausahawan yang kemudian kita bersaing dengan saudara-saudara kita yang tidak berpendidikan. Nah, sementara saya melihat fakta di lapangan justru banyak sarjana itu mengalami titik balik
Jadi setelah lulus, mohon maaf, jangan diekspos meskipun ini streaming ya. Jadi terbatas. Akhirnya mohon maaf, akhirnya dia memulai dari titik nol. Seolah-olah dia tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Selama 4 tahun itu tidak ada bekasnya. Jadi saya karena streaming nggak jadi menyebut salah satu profesi. Nah maka bagaimana? Iya. Bagaimana menurut Mas Satya Pradana supaya mahasiswa ini menjadi mahawirausahawan? Jadi tentu kan dia akan berawal dari nol, misalnya kayak zaman dulu, misalnya itu beli telurnya telur betina, maka kemudian menetas ayamnya betina, kemudian nanti ditukar jadi kambing betina, ditukar jadi sapi betina, kemudian beliin kereta api betina, nah kira-kira begitu kan. Nah ini konsep lama, nah konsep barunya bagaimana? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, siap. Makasih Pak Hamam. Namanya siapa, Mbak? Galuh. Hah? Galuh. Galuh. Jadi MC latihannya berapa lama? Enggak, berapa lama latihan? Persiapan? Dari sebelumnya. Enggak, yang jawab ini Mas Rita. Yang ditanya siapa? Iya. 2 hari. 2 hari gitu kan. Nah, thank you, itu aja sih pertanyaannya. Jadi gini, kita selalu merasa sesuatu itu disiapin kayak 2 hari sebelumnya, 2 hari sebelum pidato atau mungkin dan seterusnya. Padahal untuk jadi MC ini beliau latihannya umur berapa? Umur 19. Berarti udah 19 tahun dari latihan jalan, butuh jalan kan MC, butuh latihan ngomong gitu, latihan tadi baca kan gitu. Iya nggak sih? Kalau kita belum punya ilmu membaca, ilmu berbicara bahasa Indonesia, ilmu berdiri, gini nggak jadi MC yang sekarang. Jadi latihannya nggak 3 hari. Nah, kita tuh selalu berpikir kita nggak pernah siap. Padahal sebenarnya kita tiap hari kan siap untuk sesuatu yang besar dalam hidup kita kan. Iya nggak? Gini. Tapi menjawab ini ada sesuatu yang menarik Pak Hamam. Kenapa? Umur 0 sampai 5 tahun kita belajar dengan sangat cepat. Kita bisa baca, nulis, ngomong, jalan, naik sepeda, guling-guling, loncat-loncat, begitu segala macam dengan sangat cepat. Bahkan tanpa guru, tanpa sekolah, tanpa buku, tanpa ilmu, tanpa kurikulum. Kenapa? 5 tahun pertama dalam hidup. Ayo. Golden age, God. Gak banyak mikir, God. Belum punya banyak masalah, yes. Apalagi? Ya semua benar. Tapi yang mau aku highlight di sini yang paling benar adalah karena umur 0 sampai 5 tahun kita jauh lebih banyak diapresiasi. Mbak Galuh latihan jalan umur 1 tahun. Mbak Galuh latihan jalan umur 1 tahun, dia kesandung jatuh nangis. Ibunya bilang apa? Oh kamu udah gak bakal jalan, sakit kan, nangis kan, udah ngerangkak aja seumur hidup gitu. Gitu enggak? Enggak kan, ibu kita bilang apa? Semangat, ayo coba lagi, bisa, santai, nggak apa-apa ya kan. Tapi menariknya, kita masuk sekolah, kelas 1 SD umur 6 tahun, kita 600% lebih banyak dikecam dibanding diapresiasi. Gurunya Mbak Galuh atau guru Pak Hamam, kalau IAIN di sini bagus banget. Gini. Poinnya, ini sistem, bukan ngomongin sekolah. Sistem itu bilangnya gini, fokusnya lebih ke orang-orang bermasalah. Kenapa bajunya dikeluarin, kenapa rambutnya gondrong, kenapa kamu datangnya terlambat. Padahal ada 40 siswa, 38 tepat waktu, 2 telat, kenapa yang dipeduliin yang 2? Paham nggak? Akhirnya apa? Sistemnya rusak. Ketika kalian nggak mau nyontekin, dianggap pelit, nanya, dianggap cari muka, baju dimasukin, dianggap culun, nggak ngerokok, nggak keren gitu. Ya, bayang sih. Ada yang rusak sebenarnya di situ belasan tahun. Kalau kita sekolah itu kan emang Mbak Galuh kelas 2 SD boleh nggak belajar akar kuadrat kali bagi gitu? Bisa nggak? Enggak. Bisa kan? Sebenarnya bisa kan? Tapi nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kita yang pabrik, semua kurikulumnya sama. Ya itu kelas 5 materinya gitu. Sebenarnya kita lebih mampu. Nah poinnya kemana? Poinnya adalah kita playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai SMA deh. Karena ini kan kampus ya, kampus ini bagus. Jadi jadi kita topiknya sampai SMA. Atau misalnya sampai kuliah 1 S2 nggak apa-apa. Habis itu diharapkan buat apa kita setelah selesai semua tadi? Kerja. Buat apa? Kerja buat apa? Setelah selesai semua sekolah tadi 20 tahun, kita diharapkan buat apa? Bekerja. Biar apa? Kerja biar apa?
dapat duit. Ya sebenarnya kita kalau jujur lah kita diharapkan dapat duit kan. Mau kerja, mau usaha, mau apa ngajar sekerasnya sebenarnya itu harapannya. Tapi menariknya ada nggak mata pelajaran nyari duit? Paham nggak? Aku ngajar ITS 20.000 orang kita garap technopreneurship-nya sebuah semester. Syarat lulus cuma satu, ya bukan ada dua sih. Tapi kalau mau dapat A, cuma kalau kamu berhasil dapat duit dapat A. Udah gampang banget. Duitnya ada nominal minimal ya, enggak dapat 2.000 Mas gitu enggak. Nah, itu kita diharapkan untuk itu tapi enggak, bahkan kalau misalnya Mbak Galuh apa ke kelas 1 SMP jualan dianggap apa? Tabu kan? Jangan jualan di sekolah dong, malu-maluin dan seterusnya kan. Padahal ini kampus Islam, harusnya kalau ngikut standarnya gimana? Nabi Muhammad, Rasul kita, umur 9 tahun udah dagang internasional loh. Jadi kan udah tua banget sebenarnya. Dibanding Nabi Muhammad yang 9 tahun udah dagang internasional gitu kan. Ya. Tapi ya itu, poinnya adalah namanya banyak kita merasa belum mampu, belum siap, sampai kapan? Kalau di luar negeri, teman-teman luar negeri, hampir semua negara maju setelah umur 17 tahun ditendang sama orang tuanya di rumah. Ditendangnya beneran tendang gitu. Karena apa? Di sana dianggap sudah mandiri, harus bisa hidup sendiri, nyewa rumah sendiri, biaya kuliah sendiri dan seterusnya. Jadi bukan apa ya? Di sini agak lucu karena seakan-akan oh mahasiswa nggak mampu, nggak punya duit, ya berarti bullshit kan nggak kerja gitu kan? Kan nggak usaha gitu. Kalau usaha pasti dapat kan? Jadi poinnya menarik. Iya. Nah tapi kenapa? Atau poinnya gimana biar jadi yang maha entrepreneur tadi gitu. Secara sederhana, segala komunitas di seluruh dunia, mau tingkat dunia, tingkat kecamatan, tingkat RT, tingkat RW, biar gampang, itu terbagi menjadi 90 sama 10. 90% dan 10%. Artinya apa? Kalau kita di kampungnya Mbak Galuh misalnya, 10%-nya pasti kaya banget. 90%-nya biasa-biasa aja. Kalau kita di pesantren, 10% itu yang hafal Quran, akhlaknya baik, 90%-nya biasa-biasa aja. Oh iya, dia menantu. Kalau di Yayasan Salatiga, 10%-nya katanya yang kelas khusus internasional gitu. Katanya sih, nggak tahu. Kata Mas Miftah yang direktur program gitu. Nanti kata direktur mana lagi beda mungkin. Jadi selalu ada generasi 10 sama 90 yang kaya banget, yang pinter banget, yang baik banget. Dan di kampus juga sama 10% yang lulus tepat waktu, cum laude, udah dapat kerja dan seterusnya. 90% biasa-biasa aja. Bedanya apa sih yang 10 sama 90%? Semangatnya, karakternya. Apa? Sorry, pemulung kerja keras pagi siang malam Senin sampai Minggu kurang semangat apa gitu kan? Coba, apanya yang membedakan? Atau gimana caranya biar jadi yang 10%? Kerja keras gitu. Ada nggak orang kerja keras yang sukses? Yang orang nggak kerja keras sukses? Banyak gitu. Banyak banget. Aku banyak banget teman konglomerat triliuner yang nggak pernah kerja seumur hidup ya sukses juga kok. Hah? Takdir. Enggak, takdir ada dua, Jabaria sama Qadariyah, jangan dibahas. Oke. Anyway. Cara jadi 10% paling gampang adalah jangan pernah lakuin yang 90% orang lakukan. 90% orang main handphone, jangan main handphone. Sosmed jangan main sosmed gitu. Nonton TV jangan nonton TV gitu kan. Ngobrol gak jelas pagi siang malam, jangan main itu gitu. Apa? Susah lihat orang senang lihat orang susah gitu kan. Ngomongin orang di belakang dan banyak alasan dan seterusnya. Sebenarnya sederhana banget. Kalian lihat banyak orang gitu. Udah jangan lakuin yang mereka lakuin, kalian bener. Makanya konsepnya the majority is always wrong. Ada buku bagus banget. Bahwa yang hampir semua orang lakukan itu kurang tepat menurutku. Jangankan jauh-jauh. Misalnya Mas Miftah ke Inggris gitu. Aku 2 minggu lalu baru sampai sini dari Inggris. Itu kita langsung tahu bahwa yang dilakukan mayoritas masyarakat negara berkembang kurang tepat. Tapi setelah sampai sana gitu. Kalau ke Singapura aja lihat, oh gitu ternyata bisa seperti itu dan seterusnya. Itu hal-hal yang sebenarnya sederhana banget ketika kita udah main ke sana. Nah kata kunci berikutnya untuk jadi mahapreneur tadi, jangan pernah main sama orang-orang yang level, seumuran. Jadi kalian nggak boleh kenalan sebenarnya, nggak boleh main, nggak boleh temenan. Enggak,
Kalau nanya rumus sukses itu jawabannya. Siapa namanya? Salma. Dian, selama kalian masih temenan, masih deketan, masih punya grup WA, nggak akan sukses kalian berdua. Enggak, ini aku ceritain bentar. Ini gini, kenapa? Contoh, bayangin kalian kelas 3 SMA, SMK, MA, dan sebagainya duduk kok, Mbak. Aku yang lihat capek. Ya, jadi kelas 3 SMA misalnya, tapi sebenarnya UN nggak seserem dulu ya. Kalau sekarang kan hampir UN pasti lulus kan. Anggaplah cerita zaman dulu UN gitu kan. Ketika kalian nyiapin UN gitu kan, kalian belajar segala macam. Atau kalian SMA kan? Berapa tahun? 3 tahun. Definisi lulus adalah lulus UN, ya nggak? Masih gitu nggak sih? Ya kan? UN UAS lah gitu. Nah, aku tanya sekarang teman-teman. Kalau Mbak Salma, Mbak Salma, setelah lulus ini, kira-kira kalau ditarik mundur, untuk lulus SMA, dengan definisi lulus adalah lulus UN, butuh berapa lama kira-kira belajarnya? Ya semuanya, butuh berapa lama kira-kira sih kalau definisi lulus SMA adalah lulus UN gitu? SMA aja, SMA 3 tahun. 3 tahun? Serius, butuh 3 tahun buat lulus UN? 3 bulan, 2 bulan. 1 bulan. Sistem kebut semalam gitu. Ya. Iya kan? Oke, kita bilang 3 bulan ya nggak sih? Berarti ada pemborosan waktu nasional jutaan umur kita, waktu kita 2 tahun, 9 bulan yang nggak jelas dipakai di sekolah kan? Karena ternyata 3 bulan doang lulus ya nggak sih? Jadi, tapi kak aku ngasih anak SMA gitu, udah nggak usah belajar lulus gitu. Percaya nggak dia? Anak SMA nggak percaya, kenapa? Dia mainnya sama anak SMA juga, yang sama-sama bingung juga, sama-sama khawatir juga, sama-sama belum lulus SMA juga, ya nggak sih? Ya dia nggak dengar orang-orang, oh beda mas, beda zaman dulu, mungkin zaman masa gitu dulu segala macam gitu dan seterusnya. Sama teman-teman yang pacaran misalnya dan seterusnya, ketika punya masalah gitu, kalau ada orang tua yang udah nikah, punya anak, punya cucu seperti ini ngasih tahu nggak didengerin. Tapi nanti kan udah punya anak, udah punya cucu, udah nikah, jadi tahu, oh dulu kok aku gitu sih, goblok banget ya. Tapi masalahnya banyak orang jadi bijaksana, dapetin hikmah itu setelah kejadian. Setelah gagal, setelah ditipu, dihianati, diutangin segala macam, baru sadar gitu. Nah sama, dalam usaha ada tiga level jenis manusia. Ini nggak ada flip chart ya nggak apa. Kalau ada flip chart bagus sih, tapi coret tembok boleh nggak? Ada yang mau ini apa ngecat? Gini, 3 level. Yang level 1 itu adalah dabblers. Dabblers adalah orang-orang yang ketika memulai sesuatu semangat. Memulai sesuatu semangat, itu gimana cara? Contoh misalnya, Galuh pertama kali yang namanya, nggak apa-apa, nggak kelihatan kalau begitu. Jadi bayangin aku gambar parabola gini lah. Ketika memulai sesuatu, apapun yang kita mulai, kita seru. Contoh misalnya, bro, siapa namanya? Yang rambutnya keren. Hah? Nur. Dulu aku rambutnya juga gitu mas, hati-hati nanti botak juga. Ya, mulai sesuatu, misalnya Mas Nur mulai yang namanya olahraga tenis meja. Seneng pertama kali, seru bisa nyemes, seru bisa balikin, seru bisa dapat poin gitu. Tapi ada titik di mana namanya plateau atau stuck atau plafon gitu, di mana kayak ya malas ini mah nggak keringetan, ini mah menang terus atau ini kalah terus. Dia milih ganti yang namanya misalnya let's say tenis lapangan. Wah ini tenis baru olahraganya orang kaya nih, seru dan seterusnya. Kira-kira bosan lagi nggak? Stuck lagi nggak? Stuck lagi. Terus yang dipikirkan adalah, oh ganti lagi basket. Oh baru olahraga cowok nih, cewek-cewek seneng cheerleader dan seterusnya. Akhirnya baru keringetan dan seterusnya. Tapi kira-kira nanti ganti lagi nggak? Stres lagi nggak? Itu namanya dabblers. Ketika ada masalah kabur, Kalian punya hubungan sama seseorang, entah teman, entah pacar, entah apa calon apa mertua dan seterusnya, bisa jadi ribut ganti. Atau lagi kerja,
Lagi ada masalah sama bosnya, pindah gitu. Lagi usaha, misalnya usahanya kuliner gitu. Wah, kayaknya enak properti nih, dapatnya 3 miliaran ganti waktu properti, kayaknya enak fashion nih gitu. Selalu ketika nemu masalah kabur. Dan faktanya, statistik bilang 91% orang kayak gitu. Kalau ada masalah kabur aja. Kalau ada masalah pergi aja. Nah ini yang bikin kita nggak akan pernah gede. Kalau ada masalah pergi. Level 2 adalah 78% orang. 7,9% orang, di mana kalau ada masalah dia akan dia akan cari solusinya, muter sampai akhirnya naik. Contoh saya mulai usaha, mulai naik. Terus ketika naik dia mulai ada masalah, misalnya let's say tiba-tiba orangnya banyak, ada yang karyawannya ada yang datang telat, ada yang mukanya nggak enak, ada yang nggak masuk, ada yang nggak perform, ada seterusnya. Stres dia cara beresinnya. Sampai akhirnya bisa selesai, tapi dia usahain naik. Ketika dia naik, perusahaan naik lagi, parkiran rame, ada 50 motor, 10 mobil misalnya gitu dan lain-lain. Tiba-tiba pajak ngetuk pintu gitu kan. Mas bayar pajak gitu, stres lagi dia gitu. Nah, poinnya adalah di level 2 adalah ketika dia ada masalah dia usahain. Dia perjuangkan. Dia benar-benar kayak menuju gimana caranya biar berhasil. Tapi hidupnya menarik. Dia kayak senangnya bentar tapi stresnya lama. Kayak kalian kan sama, apa sih keinginan kalian? Ada satu hal yang diinginkan oleh seluruh umat manusia dari zaman bahala sampai zaman masa depan nanti, dari Asia, Afrika, Indonesia, mau sampai Rusia, cuma pengen satu kata ini semua manusia. Apa? Kaya, bahagia, tenang, nggak punya masalah, 3 kata. Cuma satu kata, semua orang. Ya nggak tahu, kalian orang bukan, harusnya tahu lah. Semua orang loh ini. Sukses. Sukses? Enggak. Semua orang di dunia itu cuma pengen satu kata, yaitu more. More. Lebih kaya, lebih cantik, lebih putih, lebih gemuk, lebih langsing, lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, more. Dan kira-kira kalau more bisa tercapai nggak sih? Karena kayak nggak bisa gitu misalnya. Mas lu pengen kaya? Berapa duit Mas kayaknya Mas? Berapa rupiah? Hah? Ya berapa? Cukupnya berapa? Pakai nominal. Nah itu, lihat mukanya, nggak akan tercapai. Kenapa? Karena nggak ada angkanya. Semua orang cuma pengen kayak lebih kaya, tapi nggak tahu lebih kayanya berapa gitu. Nah, more itu tadi. Sekarang dulu waktu kalian SD lu cita-citanya apa sih? Masuk SMP gitu kan? Udah SMP, cita-citanya masuk SMA gitu, kayak yang capek banget gitu kalau nggak pernah selesai. Makanya kan dibilang kan tentukan definisi cukupmu sehingga timbul rasa syukurmu gitu kan. Dan kalau kita bersyukur ternyata ditambah kan, barang siapa bersyukur ditambah nikmat. Jadi rumusnya tinggal bersyukur ditambah, enak banget gitu sebenarnya ayat Quran. Artinya di sini teman-teman perlu menentukan dengan cepat apa sih goalnya gitu, mau berapa sih, 1 juta sebulan kah, 1 miliar sebulan kah. Tapi kayak habis itu apa? Main langsung sama yang udah di situ. Dulu aku waktu karyawan masih 100 orang gitu ya, aku main sama yang karyawannya 5.000 orang. Jadi gampang ngurusin 100 gitu. Omset 10 miliar main sama yang omset 1 triliun, jadi gampang ngurusin 10 miliar gitu. Kayak itu hal yang sederhana banget kan. Tapi nggak masuk akal. Tapi kalau kalian mulai usaha, Mbak Salma sama Mbak Nia, kita partneran 50-50. Sama-sama belum pernah usaha, sama-sama bingung, sama-sama nggak tahu apa-apa. Kalian akan menjadi golongan 99,9% yang mati sebelum. Enggak, ini aku ngalamin soalnya dulu aku gitu kayak ya pokoknya temenan, ayo main seru-seruan usaha gitu. Tapi ternyata makin kesini makin belajar banyak hal jadi lebih sederhana ternyata. Benar-benar sederhana. Bisnis pun sangat sederhana. Cara marketing itu gimana sih? Gimana cara marketing? Ada yang udah bisnis belum sih? Ada usaha, kerja, dapat duit. Dapat dari orang tua juga itu usaha loh, Pak. Ada yang udah melas-melas, guling-guling nggak dikasih kan. Ada yang tinggal kayak darurat gitu. Belum ada yang mulai? Ada? Good. Usaha apa, Mbak? Oke, good. Jualan make up. Apa? Oke, good, jasa make up. Ini contoh gampang.
Kalau cara market atau umum lah, teman-teman, marketing itu gimana caranya? Promosi, metodenya apa? Iklan, caranya? Post, Facebook, Instagram, atau baliho, iklan TV, koran dan seterusnya. Dan semua jurusnya banyak sekali. Aku di sini cuma pengen ngajarin teman-teman satu jurus. Satu jurus itu gini kira-kira. Nur ya? Oke, cahaya. Wah, masih. Oh, aku orangnya visual ya, coret-coret. Jadi gini. Bayangin aku gambar Mas Nur. Udah nikah? Belum kan? Udah nikah belum? Nah, biar analoginya lebih gampang. Bisnis itu anggaplah ini perusahaan namanya kayak Nur gitu. Dilingkarin. Terus ada satu cahaya pertama, garis. Anggaplah dia ngejar-ngejar yang namanya Sinta. Contoh. Misalnya. Enggak, contoh biar gampang. Atau gini, biar cepat ngejar-ngejar si A gitu. Sebulan, 3 bulan, 6 bulan PDKT, terus akhirnya nembak, ditolak. Dia ngejar lagi si B gitu. Apa misalnya nembak segala macam jadian, akhirnya PDKT jalan, ternyata udah setahun jalan, orang tuanya nggak setuju gitu misalnya. Si C gitu, misalnya jalan lagi 6 bulan, setahun, 2 tahun udah cocok segala macam, ternyata dihianatin, diselingkuhin misalnya. Jalan lagi si D gitu, apa namanya, jalan taruh segala macam, cocok segala macam, ternyata Mas Nurnya nggak cocok misalnya. Yang E gitu segala macam, akhirnya jalan misalnya 6 bulan, akhirnya jadi nikah gitu kan. Plus minus kan kalau secara umum gitu, kita belum ngomong ta'aruf ya, secara umum kalian kenal 5-6 lawan jenis, akhirnya menentukan satu gitu kan. Dalam usia misalnya 17 sampai 25 gitu kan. 8 tahun dalam dunia mencari satu yang ketika kalian pilih, kalian baru tahu kalau itu salah gitu. Nanti setelah terpilih. Tanya Mas Miftah kalau nggak percaya. Enggak. Poinnya gini, kalian mau memilih segimana pun nggak akan ada yang benar. Karena apa, pasangan kalian juga akan mikir yang sama. Oh nggak bener aku nih. Nah game kalian dalam pernikahan itu kayak bikin semuanya saling benar. Jadi kayak itu pekerjaan seumur hidup sih. Jadi dan hidupnya nggak lama biasanya kalau nggak bahagia. Poinnya adalah gini. Banyak orang berusaha bisnis ya kayak gitu. Iklan sana, marketing situ, promosi situ, nawarin ke sana dan seterusnya. Dan capek banget. Aku nawarin satu konsep yang namanya mungkin sekarang konsepnya namanya flywheel marketing lebih tapi kalau disederhanakan kira-kira Mas Nur apa yang akan dilakukan? Mungkin dia akan taruh 6 bulan belajar banget pagi siang malam Senin sampai Minggu tentang cara komunikasi. Karena apa? Karena 99% masalah itu masalah komunikasi. Kalau kalian pengen hidup kalian nggak bermasalah, belajarlah komunikasi. Yang salah ngomong, salah ucap, nggak diomongin, nggak dan sampai dan seterusnya itu masalah komunikasi. Artinya apa? Kalau kalian 6 bulan full, jadi akhirnya apa? Jadi orang yang santun, supel, menyenangkan, ramah. Dah. Kemudian dia taruh 1,5 tahun, 2 tahun untuk pagi siang malam sampai Minggu bikin usaha. Pagi siang malam Senin sampai Minggu 20 jam sehari, tidur cuma 4 jam. Akhirnya punya usaha karyawan 100, omset miliaran gitu kan. Terus dia taruh lagi, oh aku taruh 1,5 tahun, 2 tahun untuk fokus banget yang namanya di pondok. Pagi siang malam Senin sampai Minggu ngapain Quran, sejus, 10 juz, 20, 30 juz, hafal 30 juz. Terus dia taruh lagi 6 bulan, pagi siang malam Senin sampai Minggu nge-gym sampai six pack gitu. Nah, kira-kira plus minus ya 5 tahunan itu, jadilah Nur yang di sini, terus kita ngomong ke ibu yang di sini, ibu, ini ada nih namanya Nur, dia seperti ini lagi nyari jodoh gitu. Kebayang nggak ibu-ibu dikasih spek kayak gini? Besoknya gitu, nggak nunggu lama gitu. Mbak Sama sama Mbak Nia sama orang tuanya datang ke rumah Mas Nur nih. Oh saya dengar gini-gini. Oh iya Bu, tapi ini kebetulan jangan apa ngelamar banyak, jadi jadwal interview Ibu 2 bulan lagi gitu. Iya nggak sih, kalau udah kayak gitu kira-kira tertarik ya kalian? Tertarik kan? Tapi kalau gini enggak kan? Iya. Artinya dalam bisnis juga sama. Kalau kalian mau jadi pengusaha yang gede, usaha yang gede, ya tinggal dibenerin terus saja. Benerin performanya, packagingnya, servisnya,
Jadi nggak usah sibuk kemana-mana, tapi benerin terus. Tadi misalnya make up-nya, coba foto-foto produknya gimana, testimoninya gimana. Tapi kayak bener-bener kayak pagi, siang, malamnya itu loh ya, kayak tuh semua listnya dikerjain gitu. Kenapa? Game race of your standard itu goal itu cuma ada 2. Goal yang harus tercapai itu pasti tercapai. Pasti. Yang kedua adalah goal yang kalau tercapai alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa, kemungkinan besar enggak akan pernah tercapai. Bisa Mbak Salma bisa enggak bikin buku novel 400 halaman semalam? Atau bisa enggak Mbak Nia dapetin duit 1 juta sehari? Enggak bisa, kita semua enggak bisa kalau gitu. Tapi kalau kita ngomong, bisa enggak kalau enggak tangannya dipotong gitu, atau kalau enggak ibunya di rumah sakit butuh 1 juta meninggal gitu. Kekumpul enggak teman-teman? Nah, itu menariknya kalau ternyata atau gini deh, for the sake of the argument kayak gimana cara 400 halaman semalam? Bikin buku 400 halaman semalam gimana caranya? Kopas boleh nggak? Boleh lah, tinggal kasih referensi kan? Apalagi gimana caranya? Hah? Ayo semalam gimana 400 halaman? Hah? Bagi 10 orang misalnya 40-40 gitu. Apa banyakin fotonya, tulisan pribadi gitu, atau fontnya digedein, kertasnya dikecilin gitu kan bisa kan? Sederhana hidup ketika kita kayak udah pada tangan hilang gitu kan. Nah teman-teman gitu sebenarnya konsep dalam kehidupan, punya goal itu ya harus tercapai, kalau enggak ya enggak akan tercapai. Potong tangan. Nah teman-teman makanya kalau punya goal itu kan bentar lagi bikin resolusi lagi yang diulang-ulang terus tiap tahun enggak pernah tercapai kan. Aku gitu kalau teman-teman, misalnya karyawan gitu, siapa yang belum pernah naik pesawat, saya ya udah langsung naik pesawat hari ini, belum pernah keluar negeri langsung, mau apa umroh langsung. Poinnya bukan ke uang, karena people always say that they don't have the resource gitu, nggak punya duit, terlalu muda, terlalu tua, dan semua bullshit. Yang intinya adalah nggak punya willpower. Kalau punya willpower yang sangat kuat gitu, Mas Nur mau yuk jalan kaki ke Jogja ya bisa juga sampai gitu. Tapi kalau nggak akan pernah dilakuin gitu. Hal-hal sederhana seperti itu yang dalam bisnis sebenarnya banyak orang yang tadi hidup tak mau mati segan atau tingkat standarnya yang penting bisa hidup, yang penting cukup gitu dan seterusnya. Akhirnya nggak bisa besar perusahaannya. Jadi teman-teman pun kalau nggak ketabrak mobil atau kepleset di kamar mandi, 20 tahun, 30 tahun lagi masih hidup kok. Pasti. Tapi poinnya hidup yang seperti apa kan? Hidup yang kalau sederhananya gini deh. Kita bayangin bentar ya, anggaplah ini biar sederhana, anggaplah agama surga neraka nggak ada gitu. Anggaplah, biar apa? Kalau teman-teman mati besok pagi gitu, apa yang akan teman-teman lakuin? Soalnya ya itu makanya, aku nggak mau gitu, jawabannya ibadah terus kan. Bukan salah, cuma ini analogi aja, analogi. Apa yang teman-teman lakuin kalau besok 24 jam lagi kalian meninggal gitu. Kalian tahu nih 24 jam lagi meninggal, mau ngapain? Ya apa? Hah? Enggak, ini tentang Anda, tentang kalian, tentang kamu. Pengen apa kamu? Pengen mie ayam. Sederhana banget ya, mau mati mie ayam ya. Tolong GoFood kan langsung. Hari terakhir loh, nggak apa-apa kan. Ya, teman-teman, intinya gini, kita nggak pernah tahu sebenarnya kita sampai kapan di sini. Kita mau ngapain di dunia ini, kayak banyak sederhana. Aku punya saudara yang dia karir PNS sudah tinggi banget, gitu. Tapi dia punya semua impian setelah pensiun. Untuk aku nanti mau gini, mau gini, mau gitu. Ternyata 1,5 bulan setelah pensiun meninggal. Dia udah kerja 40 tahun, berharap melakukan banyak hal, ternyata meninggal. Sebenarnya bisa dilakukan saat ini, sekarang juga gitu. Teman-teman mau usaha mulainya sekarang atau banyak waktu kosong kan gitu. Kalau teman-teman mau nikah ya lamar aja sekarang. Kan paling juga kalau ditolak tahunnya sekarang daripada udah 2 tahun terus baru tahu ditolak gitu kan. Jadi hal-hal yang sebenarnya sederhana tapi karena kita namanya fear. Fear itu apa sih? False evidence appearing real. Kita takut, banyak yang kita takutkan tuh nggak pernah terjadi. Siapa yang takut hantu misalnya? Ada 20 orang angkat tangan. Siapa yang pernah lihat hantu mungkin belum pernah ada yang lihat. Gitu. Kita takut yang nggak pernah terjadi sebenarnya. 96% yang kita takutkan tidak pernah terjadi. 4% yang 4% benar terjadi, tapi tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Nah, aku kerjaanku di kantor dengan 1.500 milenial semua, lulusan apa umur 20-an juga. Kerjaanku tadi yang mereka takutkan, khawatirkan, maka suruh ngelakuin gitu.
Mereka nggak berani ini lakuin, takut apa lakuin, khawatir apa lakuin gitu. Dan ternyata mereka akhirnya tahu, oh ternyata nggak semenakutkan yang aku pikirkan gitu. Ternyata nggak semengkhawatirkan yang aku pikirkan gitu. Kita mau sampai ngundang mau gubernur, menteri, presiden, jadi biasa banget ngurusin mereka semua. Kenapa? Karena kita nggak takut sama siapapun sama apapun kan, kecuali sama dan wakil dekan. Kemahasiswaan. Kemahasiswaan galak nggak sih biasa enggak ya? Oke, jadi teman-teman, sorry ini sebenarnya jawab pertanyaan Mas. Pertanyaannya apa, jawabnya apa? Oke, ada lagi? Enggak ada, bubar. Oke, silakan yang ingin bertanya. Mungkin dari mahasiswa dulu Pak nggih. Semoga tidak menjawab pertanyaannya apa tadi, jawabannya apa. Tes, Sangat kompleks ya, Mas. tes. Oke. Nama saya Dewi Lukita Surya Rifa, biasanya dipanggil Luki dari Prodi TBI. Gini, buat Mas Satya, saya ingin bertanya dari beberapa motivator yang mungkin saya ambil dan dari beberapa buku mungkin saya baca itu kebanyakan dari sana mesti ada statement habiskan kegagalanmu sewaktu masih muda. Nah, statement kayak gini tuh apakah gimana ya? Statement kayak gini tuh kira-kira bener nggak? Masalahnya kadang juga bikin orang yang mulai dari nol itu malah takut untuk memulai usaha, begitu. Ya, kita di kantor. Aku juga punya kampus namanya Abhiseka. Di sana benar-benar kayak ratusan orang yang nggak mampu. Kita pagi siang malam mereka nginep selama setahun. Kita salah satu di kantor juga sama. Kita game-nya baca satu hari satu buku. Wajib banget satu hari satu buku. Nah, di buku itu mungkin ditulis habiskan jatah gagalmu. Coba misalnya aku ditanya, pernah nggak sih gagal gitu? Ini kalau jawaban jujur, enggak pernah. Tapi kalau definisi gagal yang orang lain bisa jadi banyak sekali gagalnya. Kenapa? Karena menurutku definisi gagal itu adalah ketika kita jatuhnya 3 kali tapi bangkitnya cuma 2 kali gitu. Tapi kalau kita jatuhnya 3 kali bangkitnya 4 kali itu nggak pernah gagal. Itu kayak misalnya gagal itu kayak gimana sih Mbak? Gagal itu kayak gimana? Contoh gagal apa? Nggak bisa bangkit. Hah? Nggak bisa bangkit lagi. Gimana ya? Ya, contoh gagal nyata aja dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam apapun. Bangkrut mungkin. Apa? Bangkrut. Bangkrut. Bangkrut itu kayak apa? Ya bangkrut dalam usahanya gitu, Mas. Oke, gini aja aku ngasih tahu sebuah cerita teman-teman. Biar kalian tidak terlalu jadi orang yang otak kiri ya. Gini, ada sebuah cerita di pedalaman China 600 tahun yang lalu. Seorang kakek punya kuda yang keren banget, gagah lah, keren kudanya. Kuda jantan gagah banget. Semua namanya orang desa kan, tetangga tuh kayak, wih beruntung banget ya kakek punya kuda kayak gitu, mahal harganya, itu keren banget dan seterusnya. Si kakek bilang apa? Dari mana kamu tahu bahwa itulah keberuntungan, bisa jadi itu bencana gitu kan. Terus kemudian suatu hari, berapa bulan kemudian si kudanya pergi ke hutan nggak pernah kembali. Jadi kayak pergi ke hutan hilang gitu. Terus si penduduk desa lagi ngomong, wah kasihan banget ya, rugi banget ya hilang kudanya gitu, ditinggalin gitu, wah pasti tadi misalnya rugi, bangkrut dan seterusnya gitu kan. Si kakek bilang, dari mana kamu tahu bahwa ini adalah bencana, jangan-jangan ini adalah keberuntungan gitu kan. 4 bulan kemudian tanya kudanya datang lagi, bawa kuda betina yang sama kerennya, 2 kuda. Penduduk desa yang mungkin kalau zaman sekarang netizen yang maha benar netizen dengan segala firmannya. Mereka bilang lagi, wah beruntung banget ya bisa kayak gitu, jadi punya 2 kuda sekarang, keren banget dan seterusnya. Si kakek bilang apa? Dari mana kalian tahu itu adalah keberuntungan? Bisa jadi itu adalah sebuah bencana juga gitu kan. Berapa bulan kemudian si cucu laki-lakinya umur 15-an yang lagi naik kuda itu jatuh sama kudanya sampai kakinya patah. Harus diamputasi dan nggak bisa jalan lagi. Si penduduk desa, netizen lagi,
bilang, wah sial budaya membawa sial tuh cucumu laki-laki satu-satunya jadi apa cacat gitu, mana mau ada cewek yang mau main sama dia dan seterusnya ya nggak? Kakeknya bilang lagi, dari mana kamu tahu ini adalah bencana? Bisa jadi ini adalah sebuah keberuntungan gitu. 3 tahun kemudian singkat cerita, kerajaan itu lagi mau perang. Dia nyari semua pemuda laki-laki di semua desa di seluruh negeri. Termasuk di desa itu, semua cowok wajib ikut perang, Nah, kecuali sih anak di cucunya tadi yang nggak bisa perang kan kakinya kan, sama kakek-kakek tua segala macam nggak diajak perang. Singkat cerita lagi, ternyata pasukan ini kalah, mati semua gitu. Akhirnya si cucu ini yang kakinya patah ini malah jadi satu-satunya laki-laki di desa itu gitu. Dia nikah sama ceritanya dia nikah sama banyak wanita akhirnya. Dia anak-anaknya sini dan seterusnya, kekayaannya meningkat karena satu-satunya cowok kan. Beruntung banget gitu. Nah. Hikmahnya apa? Sebenarnya gini, kita nggak akan pernah tahu apapun kejadian yang kita alami itu ujungnya kemana. Kita baru bisa tahu setelah kita tarik mundur banget gitu loh. Jadi ternyata dulu tuh aku latihan ngomong karena mau dijadiin MC gitu. dulu waktu kecil gitu. Bukan itu poinnya kan. Kita nggak pernah tahu sampai kapan, sampai akhirnya nanti. Sampai kita menghadap yang di atas gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kayak cuma sebelum benar-benar selesai, itu nggak pernah selesai. Jadi apapun kejadiannya santai aja karena itu belum tentu itu malah hal yang buruk gitu. Contoh misalnya bisnis restoran gitu. Oh ternyata ditipu gitu. Ternyata ketika ya udahlah aku tutup aja gitu. Ketika dia tutup ternyata habis itu pandemi. Dia berhasil daripada dia ngeluarin bulanan tiba-tiba malah jadi aman. Hal seperti itu lucu. Banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kan teman-teman pernah kan? Mungkin kalian pikir itu sial, tapi ternyata bagus. Kalian itu beruntung, ternyata kurang bagus. Artinya apa? Jangan pernah ngejudge apapun. Jalani aja dengan enjoy, happy. Dan nanti kayak hidup jadi lucu. Nah, menariknya, kita nggak pernah ngerasa itu kegagalan. Kenapa? Mungkin kita nganggapnya kesalahan. Kesalahan itu bisa diperbaiki nggak? Bisa. Kalau gagal tuh kayak udah selesai gitu loh. Tapi kalau cuma salah gitu, salah. Contoh misalnya, wah aku dihianati karyawan. Oh itu salah ngerekrut gitu. Berarti aku belajar dari rekrutmen gitu. Sekarang aku udah lebih jago ngerekrut, mungkin akan lebih dapat karyawan yang lebih bagus gitu loh. Kayak hal-hal sederhana gitu. Oh barang kita diutangin, ditempo, dikonsinyasi sama orang customer gitu nggak dibayar. Oh ya udah kalau gitu nanti berikutnya pakai BG, pakai deposito atau deposit dan seterusnya. Itu kayak hal sederhana yang kita akan terus belajar dan berkembang ketika kita ambil hikmahnya adalah apa yang bisa aku perbaiki ya, Dan yang lebih sederhana tadi, jangan cari kesalahan dulu, jangan habiskan jatah gagalmu dulu. Cari orang yang udah pernah gagal. Cari yang orang udah pernah salah gitu. Jadi jangan main bareng. Jauh-jauh udah geser. Nggak, dulu aku gitu juga. Tapi kalau tarik mundur, dari dulu aku mainnya sama orang yang lebih tua terus. Jadi kalau waktu umur 15-an ya mainnya sama anak kuliahan, waktu kuliah mainnya sama orang-orang yang udah kerja, waktu udah mulai usaha mainnya sama orang-orang umur 60, 50-an gitu. Itu kayak lebih cepat gitu loh. Tapi bagi aku main sama orang-orang seumuranku, aku dianggap aneh. Karena nggak relevan kan. Di kepala mereka belum ada database yang di orang-orang umur 50-60. Jadi kalau mau dijadiin satu kalimat, sebenarnya kalian mainlah sama orang yang lebih tua gitu. Bukan lebih tua dalam hal umur ya. Dalam hal misalnya bisnis atau dalam hal, coba main sama yang udah S2, S3 dan lain-lain. Mungkin akan bilang, tapi jangan yang dosen ya. Karena kalau dosen punya aura itu kan yang bukan dosen gitu kan bilang, oh satu tuh gampang gitu. Serius coba deh. Tapi kalau masih sama S1 gini ya kayak, oh kita harus berjuang, ayo kita belajar, yuk kita begadang, yuk kita serius. Padahal kalau kayak sekarang SMA gampang atau gampang? Susah ya SMA ya? Udah lewat loh. Waktu SMA kayak susah kan? Kalau udah selesai gini, ya gampang. Siapa yang IPA? Masih ingat nggak tabel kimia, rumus fisika? Itu kenapa? Karena banyak sekali hal yang kita pelajari nggak dipakai dalam hidup.
Jadi lebih baik kalian tahu hidup kalian mau kemana, terus belajarlah hal-hal yang mau kalian butuhkan. Ada namanya Lumiar School, kita juga mengadopsi itu, kita ada playgroup TK SD gratis juga. Poin kita adalah kalian mau apa ya belajar itu aja gitu, mau apa belajar itu aja. Gitu. Kalau dia mau misalnya petani ya kita bawa ke sawah, kalau dia misalnya mau bikin robot ya kita bawa apa IoT, deep learning, AI dan seterusnya. Kalau dia mau apa namanya jadi koki ya kita bawa ke restoran gitu. Bawanya 2 bulan, 3 bulan. Jadi kayak anak-anak kecil langsung terekspos, oh dunia nyata tuh kayak gini, restoran tuh kayak gini dan seterusnya. Hal-hal gitu teman-teman harus bikin kurikulum kalian sendiri. Kenapa? Habis kuliah, kalian akan jadi orang paling galau sedunia. Karena playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah 20 tahun plus minus, kalian diajarkan yang namanya kurikulum per semester. Semester ini belajar mata kuliah A, B, C. Nanti naik semester, terus naik tingkat gitu, ujiannya. Tiba-tiba lulus, nggak ada kurikulum. Semua adalah benar, sampai terbukti salah. Jadi kalian mau nikah dulu boleh, mau kerja dulu boleh, mau S2 dulu boleh, mau langsung apa usaha boleh, mau apapun terserah kalian, kurikulumnya nggak ada. Tapi biasanya ada orang yang bahkan sampai meninggal, sampai tua, hidup dengan kurikulumnya orang lain. Siapa yang punya cita-cita bahagian orang tua? Sorry to say, nggak akan pernah tercapai. Mayoritas orang. Kenapa? Saat Salma kecil, SD, bahagianya orang tuanya Salma adalah lulus SD. Terus dari SMP, SMA, kuliah, nanti nikah, gitu, kerja, punya anak lagi gitu. Kok nggak selesai-selesai? Kayaknya aku udah berusaha bahagiain terus gitu. Artinya, coba deh ngobrol, Bu, gimana cara bahagian Ibu? Coba 1 apa 2 apa? Udah 5 ini ya Bu, kalau 5 tercapai bahagia ya gitu. Kenapa? Banyak orang naruh definisi bahagianya di bahagianya orang lain. Bukan berarti nggak benar, artinya apa kan? Harus kayak gimana ya? Kayak transfer keyakinan, transfer kebahagiaan, transfer kesejahteraan itu kayak transfer rekening. Kalau kalian nggak punya saldo, kalian nggak bisa transfer. Jadi kalau kalian nggak bahagia, kalian nggak bisa transfer kebahagiaan, sederhana. Jadi bukan berarti kita ngapa-ngapain terus dia bahagia, enggak. Ini bukan ngomongin orang tua, ngomongin semua orang, ngomongin apa pasangan kalian, teman kalian, semua kayak harus kalian tuh jadi diri kalian, definisikan bahagia kalian yang bisa dilakukan saat ini. Kenapa? Kita diajarin oleh orang-orang apa ya? Sistem ini dibikin oleh orang-orang yang ngedesain dunia, termasuk para marketer itu, bahwa bahagia itu nanti. Bahagia itu kalau punya mobil gitu, bahagia itu kalau punya rumah gitu, bahagia itu kalau sudah nikah, bahagia itu kalau kuliah ke luar negeri. Itu siapa sih yang bikin? Semua marketer. Padahal kalau misalnya Nur punya cita-cita punya mobil gitu, kerja pagi siang malam sampai minggu, sampai bertahun-tahun, akhirnya beli mobil, seneng nggak? Seneng nggak kira-kira? Seneng kan? Senangnya berapa lama sih kira-kira? Atau kalian pernah punya cita-cita punya handphone nggak sih? Yang kalian usahakan gitu, terus akhirnya punya handphone. Senangnya berapa lama? Nah, sebulan, terus habis seminggu, sehari, habis itu kita pengen yang lain kan? Nah, itu yang didesain oleh apa sistem yang sekarang bahwa senang itu nanti kalau itu, senang itu nanti, bahagia itu nanti gitu. Harusnya bahagia sekarang gitu. Jadi masuk kelas filosofi sih. Banyak hal yang kita, misalnya aku cerita humor ke kalian gitu, terus kalian ketawa gitu. Aku cerita humor yang sama lagi, ketawa nggak kira-kira? Aku cerita humor yang sama lagi, ketawa lagi ya. Tapi tetap aku cerita humor lagi yang sama. Kalian gimana? Udah bosan muak gitu kan. Nah itu masalah manusia seperti itu. Kenapa kalian nggak bisa tertawa bahagia untuk hal yang sama berulang-ulang, tapi untuk kesedihan kalian bisa melakukan itu berulang-ulang gitu loh. Kalau masalah gini tuh kayak, wah aku dihianati temenku gitu kan. Ada yang pernah dihianati temen katakan? Oke kan. Enggak, kalian nggak pernah dihianati temen. Temen itu nggak pernah mengkhianati. Selama itu mereka cuma pura-pura jadi temen. Gitu. Ini materi apa sih udah? Materinya apa? Iya. Seperti biro konsultasi mungkin ya. Baik, kita masih ada waktu tapi maaf ini sangat sedikit sekali. Kita kasih 1 kali ya pertanyaan, silakan.
Wah, antara Pak Miftah dengan Minzu dulu kali ya. Oke, silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safina dan materinya saya luar biasa, saya semangat banget ini. Terus, Kompleks saya, materinya. mau nanya ini, Mas. Biasanya kalau kita mulai bisnis gitu ya, misal bisnis online gitu. Nah, terus kita kan promosi itu tiap hari tuh lewat IG, Instagram, FB dan sebagainya. Nah, ketika kita promosi itu awal-awal ya teman-teman kita lihat gitu. Tapi makin lama misal story saya yang lihat itu 300. Ntar hari kedua udah jadi 250. Setelahnya lagi jadi 200. Jadi kayak mereka udah apa sih dia promosi terus kayak gitu. Nah, apakah ketika kita melakukan apa ya namanya ya? Itu promosi. Ya, promosi yang terus-menerus dan secara kita istiqomah gitu dalam promosi itu akan menghasilkan hasil yang kita harapkan di masa depan atau malah membuat mereka itu bosen sama kita gitu. Terima kasih. Aku jawab kecil aja, intinya adalah building audience. Kalau audience kita masih teman-teman kita, itu nggak akan pernah sukses bisnis kita. Malah mereka cuma komentar kritik nggak beli kan, nggak punya duit juga gitu. Ngapain kita kalian dijualin? Aku nggak pernah jualan ke temanku dan lain-lain. Aku juga punya usaha yang dia punya reseller. Kita punya reseller di usaha ini 200.000 orang. Dari 200.000 orang reseller yang aktif, yang menghasilkan itu mungkin cuma 8.000 orang kali. Kenapa? Yang 180.000 tadi mereka fokusnya jualan cuma di WA Story, Insta Story sendiri. Padahal nggak punya masa juga di sini. Nah, sekarang kalau kita mau punya masa, mau audience, apa yang bisa kita lakukan? Aku kasih ilmu sederhana teman-teman. 1 + 1 sama dengan 2. Itu level 1, yaitu kewajiban. Dalam kita nge-treat orang, customer service, atau kita ke customer atau ke audience, 1 + 1 sama dengan 2 adalah apapun yang kita lakukan, sampaikan, ucapkan harus ditepati. Kita bilang hari Senin barang sampai, ya harus sampai. Kita bilang warnanya merah, ya harus merah. Kita bilang ukurannya L, ya harus L gitu. Kita bilang apapun yang kita bilang itu wajib. Jadi nomor 1 adalah wajib. Kalau udah level 1 wajib, kita bisa masuk level 2. 1 + 1 sama dengan 3. Apa itu? Surprise, under promise, over deliver. Kita janji barang sampai Kamis, ternyata Senin udah sampai. Kita bilang nggak ada bonus, ternyata kita kasih bonus. Kita bilang produknya A, ternyata A++ gitu. Orang akan seneng nggak kira-kira? Seneng. Jadi artinya kita ngomongnya apa, kasih lebih, under promise, over deliver. Itu nomor 2. Nomor 3, 1 + 1 sama dengan 4. Apa itu? Consultant. Assist them to grow gitu. Customer tuh senang banget dibantu untuk tumbuh. Misalnya bisnis kita mobil, kita nggak cuma yang ini 200 juta, 300 juta, tapi kayak kamu butuhnya apa, berapa kilo sehari, berapa orang keluarganya. Coba deh kalau pakai segini biar hemat. Misalnya baju, cek kamu jangan pakai yang warna terang nanti kelihatan kontras, jangan garis-garis yang gini nanti kelihatan gemuk. Kita ajarin, assist them to grow, kasih value. Jadi bukan nawarin, tapi brand ini ngasih value, ngajarin orang. Makanya semua orang yang ngajarin orang itu, misalnya let's say biar gampang di YouTube, dia ngajarin terus setiap hari bikin video. 3 bulan lagi dia jualan, laris banget. Laris banget kan? Kenapa? Karena tadi udah hafal Quran, six pack, apa? Ya serius, artinya give value. Level 4 terakhir itu adalah apa yang namanya 1 + 1 sama dengan unlimited. Yaitu ketika kita jadi friends. Jadi teman dari customer kita. Teman tuh gimana sih? Kalau aku bisa jadi, aku bilang ke Nur gitu, bahwa itu ada bakso enak banget gitu. Di perempatan udah banyak, harganya murah dan seterusnya. Akhirnya Nur percaya gitu, beli gitu. Atau sebaliknya aku bilang, mie ayam di sana tuh nggak enak, itu kayak daging tikus dan seterusnya. Kalian percaya karena kita teman gitu. Teman tuh artinya gini, aku bisa bilang, udah nggak perlu beli deh kalau ini belum butuh kamu gitu, belum nggak pas buat kamu, seneng deh. Artinya jadi teman. Nah, gimana caranya jadi teman? Tadi 1 wajib, 2 surprise, 3 kita konsultasi, dia akan ngerasa dapat manfaat terus dari kita. Artinya apa? Kita tiap hari sehari 20 kali posting boleh, tapi kalau bisa 19 kalinya ngasih value, sekalinya jualan.
Aku punya banget media, bukan banyak sih, mungkin 20-an lah, 25-an media yang YouTube, apa Instagram yang udah di atas 1 juta subscriber, 1 juta followers, 2 juta, 5 juta itu. Kenapa? Karena give value terus gitu. Akhirnya ketika kita nawarin produk ya gampang banget laku gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu sebenarnya sih yang biasa kita lakukan. Jadi kalau bisa kayak terserah 15 kali ngasih manfaat, produknya apa misalnya? Pakai maybe? Oh ya, oke. Make up gitu. Ya make up kan berarti jelas gitu. Oh gini kecantikan, gini cara biar tampil anggun, gini apa table manner, gini professional grooming, gini loh cara apa namanya biar kayak badut gitu kan. Make up-nya gitu. Kalau mau dia kan ada yang make up tebel banget terus malah jadi kelihatan jelek banget. Kita ajarin juga itu nggak pas dan seterusnya. Semakin kita ngajarin mereka kan beli dari kita. Itu hal sederhana kalau dalam konteks yang saat ini ya lagi mulai. Ajarin aja terus. Cara ngajarin gimana? Cari aja informasi, pengetahuan dari internet berbahasa Inggris. Yang harus bahasa Inggris. Kenapa? Karena kelas internasional kan. Enggak. Kenapa? Karena biasanya yang Inggris apa namanya lebih bagus satu. Yang kedua, kalian tinggal translate bebas ke sini. Tapi kalau kalian ngambilnya database-nya dari Indonesia, kalian translate bisa ribut nanti sama orang. Tapi kalau dari bahasa Inggris, jadi gini, for you as a student gitu, when we copy from one, we call it plagiarism. When we copy from many, we call it research. Jadi kalau kita nyontek dari satu orang, itu plagiat. Kalau nyonteknya dari banyak orang, itu riset. Paham nggak? Paham. Contoh misalnya aku punya perusahaan, salah satu perusahaan tuh Photobook, namanya ID Photobook. ID Photobook itu kita nyetak album foto gitu kan. Waktu aku pertama berdiri baru 4-5 tahun itu. Terus kemudian aku nyari siapa sih yang terbesar di Indonesia, muncullah si Printerius gitu. Ya aku tinggal ke sana main gitu. Siapa yang terbesar di Asia Tenggara gitu. Ada namanya Photobook Worldwide di Malaysia, aku sana. Siapa yang terbesar di Asia Pasifik gitu. Ternyata di China. Aku ke sana. Siapa terbesar di dunia namanya Asoka ternyata di Jepang, ke sana gitu. Ketika ke sana jadi sederhana banget. Garap yang di sini gampang banget, gampangnya minta ampun. Akhirnya kita sekarang terbesar di Indonesia gitu. Jadi kayak hal itu bisa terjadi kenapa? Karena kita habis main sama yang terbesar di Asia, terbesar di dunia gitu. Mainnya bukan yang kayak sejam 2 jam kayak gini ya. Mainnya kayak ya 2-3 minggu lah gitu minimal. Tiap hari itu banyak banget yang kebuka gitu loh. Jadi kalau make up coba main sama Wardah, main sama siapa lagi yang make up gede ya? Ya Mustika atau siapapun inilah idolanya lah. Main aja bawa nama IAIN, saya mau studi banding ke sana gitu. Saya mau belajar ke sana, saya mau magang ke sana, saya mau atau main ke websitenya lihat semua dia postingannya gitu, ya udah aku miripin kayak gitu. Itu bisa bikin kita terlihat besar. Dan semoga jadi besar beneran kan. Men, good. Itu menjawab yang itu sih. Jadi postingannya ya 10-15 banding 1 lah si jualan sama give value-nya gitu. Itu poinnya sebenarnya di situ. Kalau kita give, setelah 8 kali kontak, nawarin apapun, hampir pasti deal. Kenapa? Faktanya sales, customer service, deal maker, marketing itu mayoritas 96% itu cuma ngontak sekali. Kalau aku nawarin make up terus dia nggak mau, ya udah kan. Misalnya contoh itu gimana? Tapi takutnya kan kalau terus-terusan dengerin dulu, bukan nawarin terus kan. Ini fakta, kalau kalian cek di Google sales statistik gitu, 80% cuma sekali gitu. Yang 2 kali itu cuma kalau nggak salah 9%. Yang 3 kali kontak itu cuma 2%, 4 kali kurang dari 1%. Tapi fakta yang menarik kenapa? Ada keputusan orang beli sekali ditawarin, sekali dikontak, sekali dijualin itu kurang dari 1%. Kalau 2 kali itu cuma 2%, kalau 3 kali 4% 4 kali, 5 kali itu baru 5%. Tapi kalau kita ngontak 8 kali, kemungkinan belinya dia 80%. 8-12 kali kita kontak,
kemungkinan belinya 80%. Ingat, ngontak. Ngontak itu nggak harus nawarin kan? Kenapa? Kita tuh jauh lebih familiar, lebih nyaman untuk dealing sama orang yang kita udah tahu, udah kenal, udah trust, udah percaya. Makanya kalau dalam dunia sales yang level dewa, aku bisa jadi salaman sama Mas Danang, silakan duduk Mas gitu kan. Terus oh, sebentar saya ambil dokumen dulu gitu. Ambil bawa dokumen. Biar apa? Biar udah 2 kali ketemu gitu. Hanya cuma teknik sederhana banget psikologi bawah sadar. Oleh karena misalnya brandnya namanya apa? Brandnya namanya apa? Brandnya. Brand makeupnya namanya? Oriflame. Oriflame dengar. Oh udah dengar Oriflame, udah dengar Oriflame, udah dengar Oriflame. Yang ke-8 dengar lagi, dia lebih nyaman untuk beli karena udah sering dengar. Tapi ingat kalau bisa dengarnya bukan dijualin. Dengarnya oh manfaatnya, oh ini artisnya Oriflame, oh ini apanya Oriflame, oh ini apa namanya manfaatnya dan seterusnya. Di 8 ditawarin dia ngerasa, wah aku udah lihat 8, oh udah lihat berkali-kali kayaknya memang beneran bagus. Ini kayaknya memang takdirku untuk membelinya gitu. Dalam dunia marketing yang level tinggi itu disebut namanya artificial intelligence. Artinya apa? Data kalian mau buka apapun itu bisa diakses sama orang itu. Jadi aku tahu, oh kamu kemarin buka ini di Tokopedia, oh kemarin kamu ngelihat ini di kompas.com, kita bisa tahu. Aku bisa tahu, aku tahu caranya biar tahu. Jadi kayak oh, kalau udah gitu digini-giniin aja kan. Jadi aku bisa bikin misalnya buku buat nikah gitu. Oh, kita bikin by the way, box of love suamiistri.id. Aku bisa ngobrol ke orang cewek bisa Anda berumur wanita karir yang sibuk mengejar Anda adalah seorang wanita yang sibuk mengejar karir di kota besar sampai lupa untuk menikah dan umur udah hampir kepala 4 gitu misalnya. Itu aku bisa ngomong itu langsung ke cewek yang karir, yang single, yang umurnya 35 gitu. Dan dia denger itu, ini buat aku banget gitu. Beli dia. Nah itu tapi kelasnya nggak 15 menit kalau itu. Gitu kira-kira. Semoga menjawab dikit. Kita udah ini belum? Oke. Ada lagi? Mungkin satu yang terakhir dari Pak Miftah, tadi sudah angkat tangan. Dari Pak Miftah, satu pertanyaan mungkin. Oh ya, oke. Sebagai pertanyaan pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau yang tidak tercover nanti ngundang lagi. Tapi tiketnya harus dibayarin dari London ya. Nah, ini kita pengen dengar cerita yang tadi yang di ITS itu, kali aja nanti kita juga bisa dapat sesuatu gitu ya dari replikasi dari mentoring, misalnya kita juga bisa dapat mentoring dari pesantren Utsman atau Yayasan Pesantren Utsman, dan mungkin kita juga bisa lebih gede dari ITS misalnya. Nah ini kita pengen dengar apa sih yang sudah dikerjakan di ITS, terus apa yang bisa kita kerjakan juga di sini. Ya, jadi gini, kalau disederhanakan ITS itu apa sih? Institut Teknologi 10 November Surabaya, salah satu kampus terbaik 5 besar di Indonesia lah. Yang mau kita lakukan di sana merubahnya, kita sama Pak Rektor juga, menjadi Institut Teknopreneur 10 November. Bukan secara nama ya, tapi secara spirit, secara ruh gitu. Kenapa? Karena saya 99% orang masuk ITS itu pengennya kerja. Masuk Pertamina, masuk pokoknya kerja aja. Nah kita mau rubah jadi kayak 99%-nya jadi teknopreneur. Akhirnya kayak kita bangun gedung di sana, kita bangun inkubasi, inkubator, jadi mata kuliah wajib di sana teknopreneurship. Kemudian mereka harus bikin perusahaan di saat masih di kampus, biasanya 4 sampai 6 orang, tapi beda fakultas semua. Jadi yang teknik industri ketemu sama teknik mesin sama ketemu teknik gitu, jadi lucu perkembangannya. Definisi usaha itu bukan startup yang dapat valuasi dana, tapi startup yang dapat omset, yang punya karyawan. Goal kita itu. Dan sama ada yang umum materi kuliah, materi inkubasi, sampai ada materi yang ngecamp ya pagi siang malam Senin sampai Minggu selama 1 semester gitu. Jadi kayak itu bebas kuliah. Jadi kayak memang program eksperimental sih sebenarnya, tapi cukup seru karena 20.000. Di sini juga 16.000 kan, ya. 16.200, jadi itu bisa banget sih. Dari 16.200 misalnya
1.000 jadi pengusaha yang punya omset masing-masing 1 miliar gitu kan, itu kan 1 triliun sebulan, harusnya bisa balikin ke kampus lagi lah, 100 miliar sebulan gitu lumayan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tuh kadang gregetan sama orang-orang di kayak ITS, ITB dan seterusnya. Kakak pengen mereka gini, banyak banget penelitian, skripsi, tesis, S1, S2, S3 yang cuma berakhir di perusahaan. Nah, kita mengakses yang namanya sistem industri gitu. Kamu industri itu butuh apa sih? Udah, kasihin ke kita jadiin disertasi S2, S3 gitu. Atau dibalik, ini disertasi S2, S3 punya materi ini. Siapa yang mau pakai gitu kan. Jadi itu yang kita lakukan biar penelitian-penelitian yang misalnya 3-5 tahun gitu nggak cuma taruh di perpus tapi bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi win-win solution. Gitu kira-kira. Mas Miftah, Pak Miftah. Good. Ya. Udah, oke. Oke, baik begitu. Pertanyaan dari Pak Miftah tadi selaku pertanyaan terakhir juga pada sesi kali ini, dialog dan juga tanya jawab. Dan semoga tadi apa yang dipaparkan oleh pemateri kita, Mas Setia, bisa memberikan insight ataupun informasi ya bagi teman-teman semuanya yang ingin bergelut di dunia wirausaha. Mungkin untuk yang belum punya kesempatan bertanya, kali aja dari Mas Setia ingin sharing Instagramnya atau akun sosial medianya gitu kan. Nanti bisa lah. Apa Mas akun sosial medianya? Oh enggak punya malahan, luar biasa. Berarti untuk bisa langsung kontak number kali ya nanti. Iya, Mas Miftah punya nomorku. Boleh nantilah ya, boleh. Oke, baik. Demikian teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari program kelas khusus internasional Aliansa 3 untuk seminar pada siang hari ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini tak terasa kita sudah di penghujung acara untuk seminar kewirausahaan bersama Mas Setia Pradana. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Mas Setia Pradana yang telah sharing ilmu dan juga terima kasih kepada Pak Miftah, Pak Hamam dan juga Bu Marisa dan juga para teman-teman semuanya yang telah berkenan join sampai akhir sesi pada seminar siang hari ini. Dan selebihnya nanti saya akan berikan ke MC ya. Satu untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk sampahnya ya kanan kiri coba nanti tengok saat nanti sudah keluar dari ruangan ini diharapkan sampahnya bersih. Yang masih punya tanggung jawab sampah kanan kiri mohon tetap menjaga kebersihan dan keramik. Baik begitu, demikian dari saya pribadi selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.